Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri, dengan NIM 2323130126. Saya dari jurusan Ekonomi Syariah, mata kuliah PI, dosen pengampu Ibu Lis Rusmawati MA. Oke, baiklah. Di sini saya akan menerangkan tentang pemikiran ekonomi Islam Ibnu Ishaq Al-Asy'atibi. Latar belakang. Ilmu ekonomi Islam berkembang secara bertahap sebagai suatu bidang ilmu interdisiplin yang menjadi bahan kajian para fuqaha, mufasir, filsuf, sosiologi, dan politikus. Sejumlah cendekiawan muslim terkemuka seperti Abu Yusuf, Abu Al-Asy'abani, Abu Ubaid, Yahya bin Umar, Al-Mawardi, Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Al-Yatibi, Ibnu Khaldun, dan Al-Marizi telah memberikan kontribusi yang besar terhadap kelangsungan dan perkembangan peradaban dunia, khususnya pemikiran ekonomi melalui sebuah proses evaluasi yang terjadi selama berabad-abad. Riwayat hidup Abu Asy'atibi. Abu Ishaq Asy'atibi adalah imam Ulus Sunnah dan mazhab Maliki yang hidup pada masa Spanyol Islam. Nama lengkapnya adalah Ibnu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakmi Asy'atibi. Tempat dan tanggal lahirnya tidak diketahui. Ia wafat pada hari Selasa 8 Sya'ban 790 Hijriah dan Granda. Ia berasal dari kota Katia. Pemikiran ekonomi Islam Asy'atibi. Al-Asy'atibi mempunyai pemikiran sendiri mengenai ekonomi Islam dan mempunyai konsep sendiri tentang ekonomi Islam. Menurutnya, dalam ekonomi Islam itu terdapat muqasid syariah yang terdiri dari dahuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Selalu itu Al-Asy'atibi juga mempunyai konsep sendiri mengenai objek kepemilikan dan pajak. Selanjutnya, menurut Al-Asy'atibi, kemaslahatan manusia dapat terrealisasi apabila ilmu unsur pokok kehidupan manusia dapat diwujudkan dan dapat dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam kerangka ini, ia membagi maqasid menjadi 3 tingkatan, yaitu dahuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Dan selanjutnya, dahuriyat adalah segala hal yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Hajiyat adalah segala kebutuhan primer manusia dalam hidupnya. Sedangkan tahsiniyat adalah suatu kebutuhan hidup yang sifatnya menyempurnakan kehidupan manusia. Korelasi antara dahuriyat, hajat, dan tahsiniyat. Dari hasil penelaannya secara lebih mendalam, Al-Asy'atibi menyimpulkan korelasi antara dahuriyat, hajat, dan tahsiniyat sebagai berikut. Maqasid dahuriyat merupakan dasar dari maqasid hajat dan maqasid tahsiniyat. Yang pertama, kerusakan pada maqasid dahuriyat akan membawa kerusakan pada muqasid hajiyat dan muqasid tahsiniyat. Sebaliknya, kerusakan pada muqasid hajiyat dan muqasid tahsiniyat tidak dapat merusak muqasid dahuriyat.
Pada poin kedua, kerusakan pada muqasid hajat dan muqasid tahsiniyat yang bersifat absolut terkadang dapat merusak muqasid dahruriyat. Pemeliharaan muqasid hajat dan muqasid tahsiniyat diperlukan demi pemeliharaan muqasid dahruriyat secara tepat. Tingkat tahsiniyat merupakan penyempurnaan bagi tingkat hajat, sedangkan dahruriyat menjadi pokok hajat, dan tahsiniyat mengklarifikasikan yang dilakukan Al-Syaitibi tersebut menunjukkan betapa pentingnya pemilihan 5 unsur pokok itu dalam kehidupan manusia. Baik, untuk selanjutnya ada beberapa pandangan Al-Syaitibi di bidang ekonomi. Yang pertama, objek kepemilikan. Pada dasarnya, Al-Syaitibi mengaku hak milik individu, namun ia menolak kepemilikan individu terhadap setiap sumber daya yang dapat menguasai hajat hidup orang banyak. Ia menegaskan bahwa air bukanlah objek kepemilikan dan penggunaan tidak bisa dimiliki oleh siapapun. Dalam hal ini, ia membedakan dua macam air, yaitu air yang tidak dapat dijadikan sebagai objek pemilikan seperti air sungai dan oase, dan air yang dapat dijadikan sebagai objek kepemilikan seperti air yang dibeli atau termasuk bagian dari segi bidang tanah milik individu. Lebih jauh, ia menyatakan bahwa tidak ada hak kepemilikan yang dapat diklaim terhadap sungai dikarenakan adanya pembangunan dam. Pada poin kedua, pajak. Dalam pandangan Al-Syaitibi, pemungutan pajak harus dilihat dari sudut pandang masalah atau kepentingan umum, dengan mengutip para pendahulunya seperti Al-Ghazali dan Ibnu Al-Farah yang menyatakan bahwa pemeliharaan kepentingan umum secara esensial adalah tanggung jawab masyarakat. Dalam kondisi tidak aman mampu melaksanakan tanggung jawab ini, masyarakat bisa mengalihkannya kepada Baitul Mal serta menyumbangkan sebagian kekayaan mereka sendiri untuk tujuan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah dapat mengenakan pajak-pajak baru terhadap rakyat-rakyatnya, sekalipun pajak tersebut belum dapat dikenal dalam sejarah Islam. Wawasan modern teori Al-Syaitibi. Dari pemaparan konsep muqasid al-syariah terlihat jelas bahwa syariah menginginkan setiap individu memperhatikan kesejahteraan mereka. Al-Syaitibi menggunakan istilah maslahah untuk menggambarkan tujuan syariah ini. Dengan kata lain, manusia senantiasa dituntut untuk mencari kemaslahatan aktivitas ekonomi, produksi, konsumsi, dan pertukaran yang menyertakan kemaslahatan seperti didefinisikan syariah harus diikuti sebagai kewajiban agama untuk memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat. Dengan demikian, seluruh aktivitas ekonomi yang mengandung kemaslahatan bagi manusia disebut sebagai kebutuhan atau needs. Abdul Hasan M. Sadiq dan Aldit Ghazali. Pemenuhan kebutuhan dalam pengertian tersebut adalah tujuan aktivitas ekonomi. Apa kesimpulan dari pemikiran Abu Asy-Syaitibi ini? Di sini dapat kita simpulkan dari pembahasan tadi, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, Imam Al-Syaitibi merupakan salah seorang pemikir Islam yang hidup pada keemasan Islam di Gerada. Yang kedua, pemikiran Al-Syaitibi mengenai muqasid syariah adalah kemaslahatan umat manusia. Lebih jauh, ia mengatakan bahwa tidak satupun hukum Allah Subhanahu wa taala yang tidak mempunyai tujuan karena hukum yang tidak mempunyai tujuan yang sama. Dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan. Kemaslahatan dalam hal ini diartikannya sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan penghidupan manusia, dan perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya.
dalam pengertian yang mutlak, muqasid syariah sendiri menurutnya terbagi menjadi dahruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat.